Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semua, berjumpa kembali dengan channel ini. Nah, pada video kali ini saya ingin berbagi kepada kalian, berbagi sebuah pengalaman cara saya merawat anakan ayam ketika si anak ayam itu baru menetas hingga berusia 2 bulan. Nah, dalam perawatan ayam, langsung saja untuk perawatan ayam itu yang pertama tempat si anak ayam itu, yang kedua air minum, yang ketiga pakan, yang keempat cara kita merawatnya, perhatian kita. Untuk tempat untuk anak ayam yang paling bagus itu kita kasih sebuah box yang ukurannya kira-kira pas untuk anak-anak ayam kita, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Kemudian kita kasih lampu penghangat bohlam yang berwarna kuning, tujuannya untuk mengganti kehangatan dari si induk ayam tersebut. Terus selanjutnya untuk alasnya, karena si anak ayam ini masih kakinya kecil dan tulangnya masih lemah, sebaiknya kita kasih alas yang rapat. Misalnya sahabat-sahabat semua bisa memberikannya alas koran, bisa kardus, atau seperti saya ini saya kasih talang karet. Kalau di sini menyebutnya talang karet. Terus kenapa kok talang karet yang saya pilih? Karena ketika si alas ini sudah kotor, kita bisa membersihkannya, kemudian kita cuci dan kita jemur. Saya siapkan dua, karena ketika si alasnya ini masih dalam tahap pembersihan, pengeringan, kita bisa menggantinya dengan cadangan alas yang lain. Kemudian pakan. Untuk pakan, biasanya ketika anak ayam itu baru menetas, saya kasih fur 511, atau sahabat-sahabat semua bisa memberi alternatif 591 dengan cara sebelum memberikannya pada anak ayam, sahabat-sahabat semua bisa gepreknya dulu, haluskan dulu, baru dikasihkan si anak ayam ini. Karena apa? Karena si anak ayam ini baru belajar untuk mematuk-matuk makanan, bahkan masih mencari ini makanan atau bukan, mana yang makanan atau bukan, ini bisa dipatuk apa tidak, bagaimana cara matuknya, begitu. Jadi sebaiknya kita haluskan dulu baru dikasihkan ke anak ayam tersebut. Dan pastikan makanan tersebut mudah untuk dicerna oleh si anak ayam. Nah, ketika si anak ayam ini kira-kira sudah pandai untuk mematuk, sudah lahap makannya, kita baru bisa memberikannya utuh gerontolan. Kita sahurkan pada anak ayam tersebut. Dan untuk tempatnya, ketika anak ayam itu masih kecil, kita sebaiknya kasih tempat yang datar, yang rendah. Tujuannya apa? Agar anak ayam tersebut tidak kesusahan untuk menggapai makanannya. Tidak harus manja dulu bermakan, manja dulu makan gitu. Kita kasih tempat yang rendah agar si anak ayam itu mudah untuk menggapai makanannya. Kemudian untuk bulu ketika anak ayam itu masih kecil, kita biasanya sebagian besar peternak itu memotongnya bagian sayap dan ekor. Kalau saya biasanya bagian sayap saja tanpa ekor. Jadi saya potong nggak terlalu pendek, yang sedang-sedang saja, kira-kira bulu yang tersisa dapat menghangatkan si tubuh anak ayam tersebut. Untuk mengantisipasi ketika
terjadi pemadaman listrik dari PLN. Jadi si anak ayam itu sudah siap dengan bulunya untuk menghangatkan tubuhnya secara alami. Kasihan jika si anak ayam itu ketika kita terlanjur memotongnya terlalu pendek, kemudian terjadi pemadaman. Akhirnya si anak ayam itu kedinginan. Kasihan. Apalagi seperti saat ini, cuaca yang dingin. Kasihan jika anak ayam itu kedinginan. Itu untuk perawatan anakan ayam usia 0 sampai 1 bulan. Terus kemudian untuk perawatan anakan ayam usia 1 bulan sampai 2 bulan. Biasanya si anak ayam ini saya pindahkan ke tempat lain, di mana tempatnya yang di tempat itu pakai alas ranjaman kawat yang terbuat dari kawat yang berlubang-lubang 1 cm. Terus untuk penutupnya, pinggir-pinggir dindingnya saya kasih rongga-rongga agar sirkulasi udaranya itu lancar. Dan tempatnya itu biasanya saya kasih tanpa lampu. Tujuannya apa? Agar si anak ayam ini sudah belajar beradaptasi dengan suhu di lingkungan tersebut. Jadi si anak ayam ini sejak kecil sudah belajar adaptasi dengan misalnya cuaca yang dingin ketika malam hari. Jadi si anak ayam ini terbiasa dengan suhu yang dingin. Dan untuk pemotongan biasanya kalau cuaca yang biasa nggak dingin seperti ini, saya motongnya di usia 2 minggu, terus kemudian 1 bulan, dan usia 2 bulan. Karena saat ini masih musim dingin, musim penghujan, jadi saya biarkan tumbuh alami seperti biasa. Dan untuk tambahan pakan biasanya untuk anakan ayam usia 1 bulan ke atas, saya kasih pakan 5-11 campur dengan sedikit kiojin, dan vitaminnya saya kasih Vitacik dicampur dengan Newpro. Saya campur. Untuk racikannya biasanya saya kasih air dulu, tempatnya saya kasih air, kemudian saya masukkan Vitacik dan Newpro, saya aduk. Terus selanjutnya tinggal kita masukkan lagi kiojinnya secukupnya, sedikit saja, kita aduk lagi. Terus selanjutnya tinggal kita masukkan furnya, fur 511. Karena menurut saya fur 511 ini untuk kandungan gizinya dari segi protein, lemak, dan lain-lain ini sangat lengkap. Dan tentunya sangat bermanfaat bagi pertumbuhan anak ayam. Terus selanjutnya tentang bagaimana perhatian kita terhadap si anak ayam ini. Ketika umur 1 bulan ke atas, biasanya ketika di pagi hari, ketika saya libur, biasanya saya keluarkan di luar, biarkan dia bermain. Saya jemur di bawah terik matahari pagi, kira-kira sekitar 1 jam atau 2 jam. Kemudian saya masukkan lagi ke dalam, dan sore hari saya lepas lagi biar dia bebas bergerak, berolahraga, biar si anakan ayam ini berlatih otot-ototnya tidak kaku, agar lemas. Nah, itulah tadi pengalaman saya tentang merawat anakan ayam yang dimulai dari si anak ayam itu baru menetas hingga 2 bulan, yang bisa saya bagikan kepada kalian.
Semoga informasi ini, pengalaman saya ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.